Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba praktek olah data menggunakan SPSS. Kasusnya itu hubungan usia, jenis kelamin, status komorbid, kontak erat, dan riwayat perjalanan terhadap kejadian Omikron. Nah, saya akan praktekkan mencari univariat. Univariat itu distribusi frekuensi. Ada bivariat. Bivariat ini nanti kita menguji hubungan dengan uji chi-square. Dan multivariat ini uji pengaruh dengan regresi logistik. Nah, teman-teman, datanya itu harus digabung ternyata, nggak bisa dipisah. Jadi, kalau kita ingin menggunakan uji chi-square, paling nggak kelompoknya itu lebih dari satu. Ini kan dua. Ini kan negatif, ini kan termasuk kontrol nih. Ya, ini dia. Kontrol, gitu dia. Ini apa nih? Kasus lah kan? Itu dia. Nah, jadi datanya itu teman-teman harus ketikkan dalam angka. Jangan diketik ini negatif Omikron. Jangan pakai huruf, pakai angka. Nanti software SPSS-nya ngebaca huruf bukan angka. Nah, kita buat kayak gini nanti. Nah, itu kan angka diganti jadi huruf kayak gitu. Jadi ingat ya, datanya itu teman-teman buat seperti ini, angka. Kasih keterangannya di atas. Oh, satu itu kontrol, dua itu kasus. Nah, ini dia, dua kasus. Nih, ini kebetulan jumlah orangnya semua ada berapa ya? Coba kita hitung ya, jumlah orangnya semua ada ada 450 orang ya. Tapi kayaknya banyak yang tidak terkena Omikron nih. Nah, oke. Data ini teman-teman di-copy, pindahkan ke SPSS. Nah, seperti inilah kira-kira. Nih, udah didefinisikan di sini nih. Nah, nih. Kalau kejadian Omikron, satu itu negatif Omikron atau kontrol, dua itu positif Omikron atau kasus ya, seperti itu. Usia, ini kan kelompok keterangannya seperti ini. Satu itu bayi, dua anak-anak. Seperti itu. Oke, seperti inilah datanya sudah dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, pertama kita mau mencari apa? Univariat. Oke, kita bisa cari univariat. Univariat kita gabung juga boleh. Kontrol dan kasus. Jadi, kita gabungin ya. Univariat. Jadi, kita bisa lihat analyze, descriptive, frekuensi. Ya, kita masukin aja semuanya ke sini. Kita pilih OK. Muncul deh tabelnya. Kita copy tabelnya. Kita pindahkan di sini. Tuh, tabelnya. Nah, jadi ini gabungan antara kontrol dan kasus. Nah, ini jadi di sini kita bisa tahu yang negatif Omikron itu ada 360. Ini kan nama lainnya itu kontrol, kan? Tuh. Yang positif Omikron itu ada 90. Ini kasus. Nah, ini yang bayi ada 23 orang. Anak-anak ada 47. Nah, ini kan gabung. Ada juga yang request, Bang, pisahin lah kontrol dan kasus. Oke, boleh. Tinggal buat aja di sini. Misalkan untuk kontrol dulu ya. Nah, untuk kontrol dulu. Oke. Nah, caranya gimana, Bang? Kita pakai select case dulu. Select case di sini. Select case. Di sini pilih if. Nah, di sini kalau kontrol itu kan dia satu dia. Kontrol itu satu. Jadi continue. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, nanti ada yang tercoret. Nih, kita lihat ya. Nah, ini yang tercoret kan, yang tercoret ini kasus. Kasusnya nggak masuk dia pas diproses. Yang diproses kontrolnya. Oke, kita cari frekuensinya. Oke, langsung. Tuh, kita lihat kan. Jadi yang terpilih ini frekuensinya yang
yang negatif Omikron aja. Nah, jadi kalau mau request Bang, frekuensinya univariat yang kontrol, oke, udah ini. Jadi ini yang kontrol kan negatif Omikron ada 360, bayinya ada 23, anak-anak ada 42. Ini yang kontrol. Bang, buatin juga lah Bang yang kasus. Oke. Berarti sini kasus kan? Kasus. Kalau kasus berarti yang positif Omikron. Berarti tinggal kita pilih data, select case. Nah, kalau kasus tuh kodenya 2 di sini, di kasus. Continue oke. Nah, sekarang baru kita pakai frekuensi. Ini yang kasus. Tuh, jadi yang kasus ada 90. Nah, ini yang kasus. Nah, kita pindahin deh di sini. Nah, univariat kasus ada, univariat kontrol ada, univariat gabungan ada. Yang positif Omikron kasus ada 90, anak-anak ada 5, remaja ada 5. Dah, selesailah univariat. Nah, baru bivariat. Nah, bivariat. Bivariat ini kan dia menguji hubungan antara usia, tadi namanya apa dia? Antara usia, jenis kelamin, status komorbid, kemudian kontak erat, dan satu lagi apa ya? Riwayat perjalanan terhadap kejadian Omikron. Nah, kalau ini teman-teman nggak bisa di sini dipilih. Di sini nggak bisa dipilih kontrol aja atau kasus, nggak bisa. Nanti dia error. Contoh nih, contoh ya kita mau nyari hubungan tapi hanya pada positif Omikron aja. Nggak bisa. Kita pakai uji Chi-square nih. Di sini uji Chi-square. Di sini kejadian, di sini row, kita pilih ini, kita bisa cek di sini ini Chi-square, continue, row. Nah, ini misalkan kita milih yang positif Omikron aja hubungannya. Nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak muncul hasilnya. Nggak muncul. Nggak muncul. Nggak muncul. Jadi gimana? Ya harus dua lah. Nggak boleh pakai filter. Jadi nyari hubungan itu ya kita masukin negatif sama positif Omikronnya. Nggak bisa kamu pilih satu aja hubungan negatif Omikron dengan usia. Nggak bisa. Memang dari softwarenya nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Ya udah, jadi sekarang hubungan usia, jenis kelamin, status, kontak, riwayat terhadap kejadian Omikron meliputi kontrol dan kasus. Harus dua, nggak boleh satu. Satu dia error. Nah, gitu ya. Nih, nah langsung nih pasti bisa. Oke, tuh hasilnya muncul. Satu, dua, tiga. Tinggal di copy aja hasilnya. Kan gampang gitu. Oke, oke, oke. Copy semua hasilnya. Dah, pindahin ke sini. Oke, dah langsung dapat deh hasilnya nih, bivariatnya. Tuh. Nih cek nih hubungan antara usia dan kejadian. Oh, signifikan. Nilai P-nya berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh nilai P 0,036 di bawah 0,05. Maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan. Kok ayam yang signifikan? Signifikan. Antara apa? Usia dan kejadian Omikron. Nah, ini usia hubungan antara jenis kelamin dan kejadian Omikron. Ini dia berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh nilai P. Ya, P-nya 0,739 di atas 0,05. Nggak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kejadian Omikron. Nah, dan seterusnya lah. Kalau hubungan status komorbid dan Omikron ada hubungannya karena di bawah 0,05. Itu ya. Terakhir dia multivariat. Multivariat itu tadi yang dari hasil bivariat yang berhubungan signifikan itu kan usia tadi ya, jenis kelamin enggak, status komorbid,
Kemudian lagi yang berhubungan tadi, jenis kelamin enggak, status kontak erat sama riwayat perjalanan. Nah, ini yang bakal disambung ke multivariat. Di sini menggunakan regresi logistik. Kenapa regresi logistik? Karena data pada kejadian Omikron ini, Omikron dia itu kategori. Nah, kategorinya apa? Satu itu negatif Omikron, dua itu positif. Nah, jadi kalau datanya itu kategori, dua kategori, kategori ini datanya, kan kita bisa lihat nih, 1 sama 2 aja skornya, ya kan, itu kan kategori itu 1 sama 2, maka metode yang tepat itu regresi logistik. Nah, kalau datanya angka kayak kayak apa ya, berat badan datanya 56,7, 55,8, itu baru pakai regresi linier berganda, seperti itu. Nah, di sini langsung aja, di sini kita bisa menggunakan regresi logistik biner. Riwayatnya di sini. Bukan. Kejadian Omikronnya di sini. Usia masuk. Jenis kelamin enggak ya? Kan dia kan enggak berhubungan tadi, dia selisih square. Di sini kita bisa menggunakan misalkan forward wall misalkan. Oke, kita pilih oke. Akan muncullah dia hasilnya multivariat yang di sini. Nah, ini tinggal kita copy hasil multivariatnya. Nah, jadi di sini yang paling mempengaruhi kejadian Omikron itu pertama status komorbidnya. Yang kedua yang paling mempengaruhi adalah riwayat perjalanannya. Yang ketiga adalah kontak erat. Nah, gitu aja hasilnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.